warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Nah, Ibu berharap Ananda semua selalu berada dalam keadaan sehat serta selalu semangat mengikuti pembelajaran dan kegiatan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran daring. Nah, karena kondisi yang kurang baik tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasa di sekolah. Jadi, Ibu berharap Ananda semua tetap semangat ya. Nah, Ibu juga berharap Ananda sudah berada di ruangan yang nyaman, tidak bising, dan telah mempersiapkan alat tulis belajarnya dengan baik. Jadi Ananda semua dapat menonton video ini dari awal sampai akhir dengan baik. Hari ini kita akan mempelajari materi baru dengan judul materi polinomial. Nah, sebelum itu, Ibu masih berharap Ananda mengingat materi yang kita pelajari minggu lalu. Nah, materi apa itu? Ya, benar sekali, yaitu irisan kerucut. Di mana irisan kerucut adalah irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang yang membentuk kurva dua dimensi. Nah, sekarang, siapa yang masih mengingat jenis-jenis kurva yang dapat dibentuk? Di mana yang pertama yaitu lingkaran, yang kedua ada parabola, yang ketiga ada elips, dan yang keempat ada hiperbola. Nah, itu materi yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita lihat kompetensi dasar apa saja yang harus kita kuasai dalam materi polinomial. Kita lihat. Nah, kompetensi 3.3. Mendeskripsikan konsep dan menganalisis sifat operasi aljabar pada polinomial dan menerapkannya dalam menyelesaikan masalah matematika. Kompetensi dasar 4.3. Memecahkan masalah nyata menggunakan konsep teorema sisa dan faktorisasi dalam polinomial. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai dalam pembelajaran polinomial. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan suku banyak serta menentukan derajat, koefisien, dan suku tetap. Yang kedua, mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan suku banyak. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan perkalian suku banyak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Ibu harapkan Ananda bisa fokus dan mengikuti video ini dengan baik, sehingga nantinya Ananda mampu mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, karena materi polinomial ini sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu akan kasih contoh untuk Ananda. Ananda perhatikan gambar di samping. Nah, siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar roller coaster. Nah, siapa yang sudah pernah menaikinya? Jadi, dalam roller coaster ini, Ananda akan menemukan konsep polinomial. Bagaimana caranya membuat bentuk lintasan roller coaster, kemudian menentukan jarak, menentukan ketinggian, dan kecepatan. Di sini ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu polinomial. Jadi, ini adalah salah satu contoh kegunaan materi polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, Ananda harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, sekarang kita akan lihat materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi pertama yaitu tentang pengertian polinomial. Materi yang kedua tentang operasi aljabar. Nah, kita lihat materi yang pertama tentang pengertian polinomial.
Di sini sebelumnya, Ananda masih ingat atau tidak tentang bentuk aljabar yang pernah Ananda pelajari waktu SMP dulu? Nah, di sini Ibu memberikan 4 contoh bentuk aljabar. Kita lihat contoh pertama. Nah, Ananda bisa perhatikan X merupakan bentuk aljabar, di mana X ini terdiri dari koefisien dan variabel, yaitu huruf dan angka. Nah, X ini berderajat 1, artinya X berpangkat 1. Kita lihat yang kedua, yaitu 2X dikurang 3, di mana ini juga merupakan bentuk dari aljabar, di mana X ini berpangkat 1, artinya berderajat 1. Sekarang kita bisa lihat contoh yang ketiga dan keempat. Di sini X-nya memiliki pangkat yang paling besar, yaitu 2. Artinya, bentuk aljabar ini berderajat 2. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan lihat mengenai pengertian dari polinomial itu sendiri. Nah, Anda perhatikan di samping, polinomial atau biasa kita sebut dengan suku banyak merupakan suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada bentuk umumnya dari polinomial, yaitu AN X pangkat N ditambah AN dikurang 1 X pangkat N dikurang 1 ditambah AN dikurang 2 X pangkat N dikurang 2 sampai dengan A0. Nah, ini merupakan bentuk dari polinomial. Nah, pada bentuk umum yang di samping ini, apa yang dapat Ananda ketahui? Nah, kita lihat yang pertama, ada derajat, di mana derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel. Pada bentuk umum ini, variabel X-nya memiliki pangkat tertinggi yaitu N, maka derajatnya N. Yang kedua yaitu variabel. Kita lihat, variabel merupakan simbol yang digunakan untuk melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika. Biasanya kita menggunakan huruf. Kita lihat di sini variabelnya adalah X. Yang ketiga, yaitu koefisien, di mana koefisien ini merupakan bagian suku berupa bilangan atau konstan. Biasanya kita tuliskan sebelum lambang peubah atau kita tuliskan sebelum variabel. Atau biasanya kita sebut angka di depan variabel. Nah, kita lihat angka di depan variabel di sini adalah AN dikurang 1, kemudian AN dikurang 2, dan A0. Nah, ini merupakan koefisien. Selanjutnya, yang keempat yang dapat kita ketahui dari bentuk umum ini adalah konstanta atau suku tetap, atau biasa kita sebut angka tanpa variabel. Nah, kita lihat yang tidak memiliki variabel adalah A0. Maka ini merupakan suatu konstanta. Paham ya sampai di sini? Nah, untuk menambah pemahaman Ananda, kita lihat contoh soal berikut. Di sini merupakan suatu bentuk polinomial dengan soal 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x ditambah 3. Di sini kita akan menentukan derajatnya, kemudian koefisien, variabel, serta konstantanya. Nah, kita lihat di sini derajat, di mana derajat merupakan pangkat tertinggi dari variabel. Nah, kita lihat variabel X-nya memiliki pangkat tertinggi yaitu 3. Berarti derajatnya adalah 3. Yang kedua, kita akan menentukan koefisiennya. Nah, kita lihat koefisien itu adalah angka di depan variabel. Kita lihat angka di depan variabel X pangkat 3 adalah 4. Kemudian koefisien dari X pangkat 2, di mana angka di depannya adalah negatif 2. Berarti koefisiennya adalah negatif 2.
Selanjutnya, koefisien dari X, di mana X ini ada satu angka yang tersembunyi. Maka koefisien X adalah 1. Selanjutnya, suku tetap, atau biasa kita sebut dengan koefisien, yaitu angka yang berdiri sendiri. Dapat kita lihat yaitu 3. Nah, mudah dipahami bukan? Sampai di sini, Ibu harap Ananda bisa memahami dengan baik. Nah, di sini kita akan lanjut memahami materi berikutnya tentang operasi aljabar. Nah, di sini operasi aljabarnya ada penjumlahan polinomial, kemudian ada pengurangan polinomial, dan yang ketiga ada perkalian polinomial. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai operasi aljabar ini. Kita lihat yang pertama, penjumlahan polinomial. Nah, penjumlahan polinomial ini kita hanya menggunakan suku-suku yang sejenis saja untuk dioperasikan. Nah, suku-suku yang sejenis ini maksudnya adalah suku-suku yang memiliki derajat X yang sama. Misalnya kita perhatikan 2X kuadrat dengan negatif X kuadrat. Nah, di sini dapat kita gabungkan karena derajatnya sama, yaitu 2. Nah, untuk menambah pemahaman Ananda, kita lihat contoh penjumlahan polinomial berikut ini. Jika diketahui fx sama dengan min 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 6 dan gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 5x dikurang 5. Di sini kita akan menentukan penjumlahan fx ditambah gx. Nah, langkah pertama, kita kelompokkan suku yang sejenis, di mana memiliki variabel x dengan derajat yang sama. Nah, di mana di sini kita lihat negatif 4x pangkat 3 kita kelompokkan dengan 2x pangkat 3, karena merupakan suku sejenis dengan pangkat yang sama. Begitu juga dengan 2x pangkat 2 kita kelompokkan dengan negatif x pangkat 2 karena memiliki pangkat yang sama yaitu 2. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita jumlahkan maka kita akan memperoleh hasil yaitu negatif 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, mudah kan? Di sini kita hanya menjumlahkan suku yang sama yaitu memiliki pangkat yang sama. Nah, Ibu harap Ananda bisa memahami tentang penjumlahan polinomial. Sekarang kita lihat operasi yang kedua, yaitu tentang pengurangan polinomial. Nah, di sini pengurangan polinomial juga hampir sama loh dengan penjumlahan polinomial. Di sini kita hanya mengurangkan suku-suku yang sejenis saja. Jadi kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Di sini kita lihat contohnya dengan contoh yang sama dengan soal penjumlahan. Nah, kita lakukan pengurangan suku-suku yang sejenis, yaitu negatif 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 ditambah dengan 2x kuadrat dikurang negatif x pangkat 2 ditambah negatif 7x dikurang 5x ditambah 6 dikurang negatif 5. Maka di sini kita akan memperoleh pengurangan polinomialnya adalah negatif 6x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 12x ditambah 11. Jadi konsepnya sama ya antara penjumlahan polinomial dengan pengurangan polinomial, yaitu hanya menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis saja. Sekarang kita akan lihat operasi yang ketiga, yaitu perkalian polinomial, di mana misalkan pada perkalian polinomial ini terdapat suku banyak atau polinomial fx dengan gx. Maka setiap suku yang ada pada fx kita kalikan dengan setiap suku yang ada pada fx. Nah, perlu Ananda ingat untuk perkalian bilangan berpangkat, maka kita akan menemukan adanya sifat seperti di samping ini, di mana a pangkat m dikali dengan a pangkat n
sama artinya dengan kita menjumlahkan pangkatnya, yaitu sama dengan A pangkat M ditambah N. Sekarang, untuk menambah pemahaman Ananda mengenai perkalian polinomial, maka Ibu telah memberikan satu buah contoh, silakan Ananda pahami. Di sini misalkan 2x dikurang 3 dikali dengan x ditambah 2. Maka kita memiliki dua cara penyelesaian. Yang pertama, menggunakan sifat distributif, yaitu 2x dikurang 3 dikali dengan x ditambah 2 sama dengan 2x dikali dengan x ditambah 2 dikurang dengan 3 dikali x ditambah 2. Maka kita selesaikan akan memperoleh nilai 2x kuadrat ditambah x dikurang 6. Cara yang kedua, yaitu menggunakan cara skema. Nah, Anda perhatikan di sini, yaitu suku polinomial yang pertama kita kalikan dengan polinomial yang kedua, yaitu 2x kita kalikan dengan x, begitu juga dengan 2x kita kalikan dengan 2. Nah, selanjutnya min 3 kita kalikan dengan x, dan min 3 juga kita kalikan dengan 2. Maka kita akan memperoleh hasil 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3x dikurang 6. Maka 2x ditambah x dikurang 6. Nah, mudah kan? Nah, kita telah mempelajari materi mengenai operasi aljabar. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman Ananda, Ibu akan berikan satu contoh soal lagi. Di sini kita akan menentukan penjumlahan, pengurangan, serta perkalian dari polinomial. Nah, perhatikan soal di samping. Misalkan, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 4 dan gx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah x ditambah 2. Yang pertama, kita tentukan penjumlahan polinomial. Di sini kita menjumlahkan suku-suku yang sejenis. Maka kita peroleh hasilnya 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah x dikurang 2. Selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan polinomial, di mana kita kurangkan suku-suku yang sejenis. Maka kita akan memperoleh hasil 3x kuadrat ditambah x dikurang 6. Yang ketiga yaitu perkalian polinomial, di mana di sini kita mengalihkan setiap suku yang ada pada fx, kita kalikan dengan setiap suku yang ada pada gx. Maka kita akan memperoleh hasil x pangkat 6 dikurang x pangkat 5 dikurang x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat dikurang 4x dikurang 8. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya, Ibu akan melakukan review materi kita hari ini. Dimulai dari pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu pernyataan aljabar yang dibentuk dari variabel berpangkat bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan dan digabungkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Di mana bentuk umum dari polinomial ini adalah an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 x pangkat n dikurang 2 sampai kepada A0. Nah, bisa Anda perhatikan di samping ini. Selanjutnya, ada 3 operasi aljabar yang kita pelajari pada polinomial ini. Yang pertama, yaitu penjumlahan polinomial. Yang kedua, pengurangan polinomial, di mana penjumlahan dan pengurangan polinomial ini kita cukup menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku yang sejenis saja. Selanjutnya, perkalian polinomial, di mana setiap suku yang ada pada polinomial yang pertama kita kalikan dengan setiap suku yang ada pada polinomial yang kedua. Nah, mudah bukan? Nah, Ibu telah menyediakan beberapa buah soal yang harus Ananda kerjakan untuk menambah pemahaman mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, bagi Ananda yang memiliki pertanyaan dapat ditanyakan di grup dan akan kita bahas bersama. Nah, inilah materi yang kita pelajari hari ini, dan minggu depan kita akan belajar mengenai nilai suku banyak dan konsep pembagian.
Jadi Ibu harapkan Ananda sudah membaca materinya sebelum menonton video yang Ibu berikan minggu depan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda mampu memahami dan mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga kita tetap diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.